Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan Isra Mi'raj, hari ini aku mau bawain kisah Rasulullah SAW tentang perjalanannya ke langit ketujuh. Nah, cerita ini atau kisah ini aku dapatkan dari buku ini, Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Mubarakfuri. Kalau mau cari bukunya mungkin masih ada di toko-toko buku terdekat ya. Nah, pertama-tama apa sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu adalah suatu perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh yang dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, kita sebagai umat muslim wajib mengetahui peristiwa tersebut demi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita akan mulai kisahnya berdasarkan buku dari Sirah Nabawiyah ini. Nah, yang pertama-tama kita bahas dari waktunya dulu ya. Nah, kalau saya baca di sini, ada perbedaan pendapat antara waktu kejadiannya, yaitu sebagai berikut. Nah, Isra Mi'raj terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan beliau dengan nubuah. Nah, ini menurut pendapat At-Tabari. Nah, yang kedua, itu ada juga Isra Mi'raj terjadi setelah 5 tahun setelah Rasulullah ini diutus sebagai Rasul ya, Nabi Muhammadnya. Ini pendapat ini menurut An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari tahun ke-10 dari nubuah. Oke. Nah, dan terjadi pada bulan Muharram pada tahun ke-13 dari nubuah. Oke, ada juga yang pendapat yang kelima, ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah atau pada Rabiul Awal tahun ke-13. Kejadian Isra Mi'raj ini di Indonesia khususnya diperingati setiap tanggal 27 Rajab setiap tahunnya ya, karena kalender itu berputar setiap tahunnya. Bagaimana perjalanan Rasulullah bisa mencapai langit ketujuh dalam waktu 1 malam? Dari riwayat yang sahih, Rasulullah pergi ke langit ketujuh itu menggunakan buraq. Awal perjalanan Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jarak tempuhnya ini sekitar 1.500 km. Dan kalau secara logika mungkin tidak mungkin perjalanan tersebut hanya dapat ditempuh walau dalam 1 malam saja. Nah, dalam perjalanannya ini Rasulullah itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, setelah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah langsung terbang ke langit ke-7. Selama di perjalanan menuju ke langit ke-7, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang apa yang terjadi oleh manusia setelah masa dunia ini. Setiap lapisan langit, Rasulullah bertemu dengan para nabi yang terdahulu, yang pernah Allah utus juga. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Setiap lapisannya Rasulullah bertemu dengan para nabi yang terdahulu. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam dan para nabi terdahulu pun menjawab salam beliau dengan sangat hangat. Di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka saling bersapa. Namun pada saat itu Nabi Musa terlihat sedang menangis. Dan Rasulullah pun bertanya, mengapa Nabi Musa itu menangis? Nabi Musa pun menjawab, beliau menangis dikarenakan beliau sedih melihat umatnya lebih sedikit masuk surga dibanding umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah pun dibawa naik kembali ke langit ke-7, di atasnya yaitu Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha ini Rasulullah bertemu dengan Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki mukjizat bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha ini Allah mewahyukan untuk memerintahkan umat Rasulullah untuk sholat 5 waktu. Namun Rasulullah kembali lagi ke langit ke-6 dan bertemu lagi dengan Musa.
Kemudian Musa pun bertanya, apa yang diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Allah memerintahkanku untuk memerintahkan umatku sholat 5 waktu. Dan kemudian Musa pun menjawab, dia pun tidak yakin bahwa umat Rasulullah ini akan dapat mentaati perintah tentang sholat 5 waktu. Mintalah kembali untuk meringankan beban tersebut. Kemudian Rasulullah berinteraksi dengan malaikat Jibril. Apakah hal ini bisa dilakukan? Ya, malaikat Jibril pun menjawab, jika bisa dilakukan silahkan naik kembali dan meminta kepada Allah untuk meringankan beban tersebut. Setelah beberapa kali Rasulullah mundar-mandir, akhirnya Rasulullah pun menyerah dan menerima keputusannya dengan ridho terhadap apa yang Allah perintahkan. Karena beliau pun mungkin merasa malu jika terus-terusan meminta kepada Allah untuk meringankan beban dakwahnya ini. Sebenarnya ada beberapa pendapat bahwa bagaimana sih Rasulullah bisa melihat Allah itu. Nah, mungkin ada yang dari Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa beliau melihat Robnya tidak seperti manusia biasa, yang berarti Allah ini memang tidak bisa diwujudkan dengan manusia biasa. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah melihat Allah ini dengan mata telanjang ya, mata yang benar-benar melihat langsung gitu. Cuman kalau dideskripsikan ya memang tidak bisa dideskripsikan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namun yang dijelaskan di sini, Rasulullah dan Allah itu benar-benar terasa dekat. Mungkin yang dimaksud adalah Allah benar-benar ada di hati sanubarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan tidak ada kemunafikan dalam diri Rasulullah. Dan juga di Sidratul Muntaha ini Rasulullah melihat malaikat Jibril secara langsung wujudnya. Yang di sini dijelaskan bahwa malaikat Jibril ini memiliki 2 rupa wujud. Tapi di sini tidak dijelaskan lagi wujudnya itu seperti apa. Nah, selama perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha ini, Rasulullah melihat banyak sekali peristiwa yang mungkin jika kita nalar dengan logika kita, itu sangat tidak memungkinkan. Nah, salah satunya beliau juga melihat apa yang terjadi pada kehidupan manusia setelah kehidupan di dunia ini. Setelah manusia meninggalkan dunia ini, lalu perjalanan apa manusia selanjutnya, dan bagaimana manusia yang ketika di dunianya hanya berbuat keburukan, ya di sana pun dia melihat apa yang terjadi setelah manusia itu ketika di hidupnya banyak melakukan keburukan, apa yang terjadi di alam akhirat sana. Nah, kemudian begitupun sebaliknya, yang diperbuat kebaikan, ya pasti semuanya juga ada ganjaran. Yang perlu kita imani bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya berakhir sampai kematian, namun akan ada kehidupan selanjutnya setelah kematian. Apakah beliau akan memilih khamar ataukah memilih susu? Kemudian Rasulullah memilih susu. Nah, jika Rasulullah pada saat itu memilih khamar, berarti beliau akan menyesatkan umatnya. Sedangkan jika memilih susu, berarti beliau memiliki tanggung jawab beban dakwah untuk mengembalikan umatnya ke jalan yang lurus. Bahkan nih Rasulullah bisa melihat bagaimana sih wujud penjaga neraka itu, yang jika digambarkan itu nauzubillah sangat seram dibanding hantu, mungkin hantu yang ada di cerita-cerita. Ini benar-benar nggak bisa digambarin. Nah, kemudian beliau juga melihat siksaan-siksaan yang diterima oleh orang-orang yang pernah berbuat keburukan di masa hidupnya. Bahkan beliau ditampakkan bagaimana azab-azab yang diterima oleh manusia selama hidupnya jika mereka berbuat keburukan. Salah satunya ketika orang memakan harta riba, itu perutnya terlihat akan sangat besar, bahkan seperti mau pecah gitu. Kemudian para pengikut Fir'aun pun digiring ke neraka, lalu mereka melemparkan orang-orang yang mengambil riba-riba ini ke neraka. Selain ditampakkan neraka, ya Rasulullah juga ditampakkan bagaimana keadaan surga, di mana orang-orang soleh di dalamnya memiliki kenikmatan yang tidak ada di dunia ini. Ya, mungkin kalau dijelaskan pun tidak akan bisa dijelaskan dari dunia. Setelah perjalanan panjang Rasulullah,
yang ditempuh hanya dalam waktu 1 malam, Rasulullah pun kembali lagi ke bumi dan kembali menemui umatnya. Rasulullah pun bercerita tentang bagaimana perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau diterbangkan ke langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bertemu para malaikat serta para nabi terdahulu. Kemudian beliau ditampakkan bagaimana itu surga dan bagaimana itu neraka. Dan bagaimana tanggapan para umatnya? Ada beberapa umat yang mengimani, namun ada juga beberapa umat yang menolak mengimani Rasulullah dikarenakan apa yang ia ceritakan itu lebih seperti dongeng. Nah, kemudian di situ Allah tampakkan bagaimana wujud Baitul Maqdis tersebut, kemudian bagaimana perjalanan Rasulullah yang diyakini oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Beliau mempercayai bahwa memang apa perjalanan yang dialami oleh Rasulullah itu benar terjadi dan itu nyata, dan itu harus kita imani sebagai umat muslim. Dan juga wahyu tersebut sudah ada dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, kemudian Al-An'am ayat 75, dan surat Toha ayat 23. Silahkan dibaca saja di Al-Quran masing-masing, di musafnya, di Al-Quran digitalnya, dan baca terjemahnya, kemudian imani apa itu isinya. Nah, itu tadi kisah Rasulullah tentang Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Sidratul Muntaha yang dilakukan hanya dalam 1 malam saja. Apa sih yang harus kita imani dari kisah ini? Ya tentunya dalam kisah ini kita harus mengimani bahwa segala sesuatu itu tidak harus dijelaskan secara logika. Itu semakin memperbesar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini juga dalil tentang sholat itu turun, perintah sholat itu turun, ya, dan kita juga sebagai umat muslim wajib mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah ini semoga dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani segala kebesarannya, kemudian menjauhi segala larangannya, dan mentaati perintah-perintahnya. Nah, itu tadi kisah Isra Mi'raj dari Rasulullah yang mungkin teman-teman perlu banyak membaca juga tentang kisah ini agar meningkatkan keimanan teman-teman semua. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa diklik like dan jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa di-subscribe channel ini. Baik, aku Abe, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.